Ridaillahi ta'ala li hidayatillahi ta'ala li rahmatillahi ta'ala li syafaati rasulillah wa bi barakati muallif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin sampai mana, Mas? Hah? 21. Oh ya, tabdulus shalah. Monggo, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun kawi fi fasakan wa fasal. Tabdulus salatu bi arba'i asyarata hislatan bil hadathi wa bi wuqu'in wa bi wuqu'in najasati. Hatta lawa salat kalawan 14 kanone tingkai sebab hadat lan sebab ketiban najis. Illam tulqa halan min ghairi hamlin, lamun ora den mengkalake apa najis yang dalam nalika saking tanpa nanggung. Wan bisa fil aurati, dan kebuka aurat lamun illam tastur halan wan nukki bi harfaini, lamun ora ditutupi apa aurat yang dalam saknalika lan nguncup kelawan rong huruf. Au biharfin mufhim amdan, utawi kelawan sahuruf kang owe paham hale maha. Yang mana? Tadi itu bukan nguncup, Mas, ngucap. Wan nutki biharfaini au biharfin mufhimin amdan wa bil muftiri amdan, lan ngucap kalawan rong huruf utawa kalawan sahuruf kang awe paham hale maha. Amdan sini maha. Hale maha itu. Iya. Terus. Wa bil muftiri amdan, lan sebab perkara kang batalake poso hale maha. Wal akil katsiri nasiyan, lan mangan kang akeh hale lali. Wa talati harakatin, lan sebab telu pira-pira obahan kang noleh-noleh. Mutawaliyatin walau sahwan wal wasbatil fahisati, lan sanajan lali lan melompat kang kala waddarbatil mufritati, lan mukul kang bangetake, wa ziyadati, lan sebab nambahi rukni fi'liyin amdan wa taqaddami ala imamihi, lan sebab nambahi rukun kang bangsa penggaweane hale maha lan ingatasi imam makmum birukna ini fi'liyaini, kalawan rong rukun kang bangsa penggawe lan ngareni. Wat takhallufi bihima bighairi udhrin, lan ngareni kalawan rukune kalawan tanpa ana udzur. Wa niyati qad'is sholati, lan sabab niat metot salat. Wa ta'liqi qadmiha bi syai'in wa taraddadu fil
qat'iha lan sebab gantungake padha pedhot salat kalawan siji-siji lan mider ing dalem pedote salat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bab tabtulus sholatu bi arba'i asyaratah. Jadi bab tentang menerangkan tentang batalnya sholat itu ada 14. Yang pertama hislatan bil hadasi. Jadi batalnya sholat dikarenakan berhadas. Jadi pas sampean sholat takbir kentut batal. Nggak banter Pak? Iya, walaupun nggak banter gitu toh batal. Beda dengan tatkala kita tawaf di Baitullah beda. Kalau tawaf syaratnya tawaf 7 kali putaran. Tatkala sampean dapat 2 kali putaran sampean kentut, putus tawafnya. Setelah ambil wudu, masuk lagi ke area tawaf lagi bisa dilanjutkan. Jadi 2 kali putaran, nanti setelah ambil wudu lanjut lagi 5 kali putaran. Boleh. Kalau sholat nggak boleh. Kalau sholat nggak boleh. Tadi udah dapat 2 rakaat itu. Tinggal saya nambah 2 rakaat kalau zuhur misalkan. Nggak boleh. Wa bi wuqu'i an-najasati, kejatuhan najis. Illam tulqo halan min ghairi hamlin, kejatuhan najis. Tapi kalau najisnya itu kering, misalkan sampean kejatuhan tai cicak yang sudah kering, misalkan kena kipas angin terus jatuh. Pas waktu sampean sedekap, Allah Akbar, kena kipas angin terus jatuh di atas tangan. Kalau sampean biarin batal, tapi kalau sampean langsung dibuang enggak batal. Yang penting ghairi hamlin, tidak hamil. Apa hamil? Membawa. Hamlin itu hamil, membawa. Ibunya sampean dulu hamlin, membawa sampean di perutnya, ya. Ingat itu. Kalau najisnya basah, pipisnya cicak, ya batal. Pas sampean di bawahnya lampu, biasanya ada cicak, jatuh ke tangannya sampean. Tuh apa ini? Dijilat malah, ya asinnya. Batal. Misalkan sampean pakai serban, terus sampean tuh kejatuhan tainya cicak, jelas di sorbannya, waduh, kok ada hitam putih ini, ya. Langsung secara spontan sampean lemparkan ke depan, buang ke depan. Jangan dibuang ke belakang, kena temennya nanti. Atau dibuang sekiranya tidak mengganggu temannya atau jamaah yang lain. Boleh. Enggak batal sholatnya. Tapi kalau jatuh ke baju, masa mau dilepas bajunya? Kan enggak, ya. Yang ketiga, wangkisafil aurati, terbukanya aurat.
Biasanya kalau sampean pakai sarung, sarungnya jangan terlalu ke atas. Kan kalau berdiri kan auratnya laki-laki kan baina surati wa rukbati, Pak. Jadi dari pusar sampai lutut, terus sampai lebihin. Tatkala sampai sujud, kadang paha itu kelihatan. Jadi mending dipanjangkan ya. Pahanya kelihatan. Terbukanya aurat bagi laki. Kalau dadanya enggak masalah. Biasa zaman dulu kan dadanya dibuka gitu kan, kayak lupus itu loh. Enggak masalah. Karena auratnya laki-laki itu dari pusar sampai lutut ya. Kalau perempuan seluruh badan kecuali telapak tangan dan muka. Makanya sekarang ada mukenah Syahrini ya. Terus mukenahnya siapa itu? Mantan istrinya Anang itu. Mukenah Krisdayanti. Yang bagus mukena bagi seorang perempuan itu yang langsung. Enggak usah yang stugil. Karena kalau stugil itu kebanyakan, kalau enggak tahu ilmu fikihnya, kalau tatkala takbiratul ihram tangannya kelihatan, batal sholatnya, atau lehernya kelihatan karena terlalu tinggi. Kan kalau yang stugil itu separuh itu mau kenahnya, kecuali pakai dalaman, bajunya panjang misalkan, terus ininya tertutup, tidak masalah. Kalau memang punyanya cuma mau kena itu, ya kalau takbiratul ihram gak usah terlalu tinggi, cukup. Oh itu kan bukan Syafi'i, Pak. Gak masalah ya. Ilam pastur jalan. Kalau cepat-cepat nggak masalah juga. Jadi tatkala misalkan tersingkap, sampean sholatnya di pinggir pantai misalkan, pakai sarung, terus ada angin datang. Angin datang, kan pingin tampil beda, pingin merasakan sholat di pinggir pantai, terus tersingkap, cepat-cepat ditutup, nggak batal sholatnya. Tapi kalau sengaja dibiarin, biar kelihatan, pahaku kan mulus misalkan, biar kelihatan pahaku korengan. Terus yang ke berapa udah? 4, 5. Wan nutki biharfaini, ngucap 2 huruf a i u, enggak batal. Sampean ngucap di dalam sholat misalkan, sampean tuh bicara misalkan, ada orang telepon di sebelahnya masjid, terus sampean bilang, "Oi," gitu. Sholat enggak boleh, batal. Au biharfin, atau satu huruf pun mufhimin amdan, tapi satu huruf itu dipahami oleh yang mendengarkan. Misalkan sampean punya kode-kode tertentu, X, kodenya apa,
Terus misalkan C, terus ada jamaah, pas lagi sampean sholat, sampean kok moro-moro ngelirik, ada cewek cantik lewat, kodenya C, berarti cantik. Paham temennya mesem, batal namanya. Nggak boleh ya. Ngelirik boleh Pak? Boleh. Kata siapa nggak boleh? Wal bil muftirih amdan wa aklil kathiri nasiyan. Jadi apa-apa yang membatalkan puasa itu membatalkan sholat. Apa-apa yang membatalkan puasa itu membatalkan sholat. Makan, minum, memasukkan lubang. Illa, ini ada kecualinya ini. Wal aklil kathiri nasiyan. Kecuali makan yang wakeh, yang banyak, walaupun lupa. Masa sholat makan sambil megang piring. Mau pas buka puasa udah sholat maghrib sih makan. Ya enggak lah, piringnya ditaruh sebelahnya, itu enggak. Kalau puasa, kalau sampean itu lupa makan walaupun satu piring, tetap enggak batal puasanya. Tapi kalau sholat ya, masa sholat enggak bisa membayangkan kalau sholat sambil makan itu. Lupa ya Pak, lupa apanya. Kalau sedikit, nah misalkan sampean makan kacang, setelah kumur-kumur masih ada nyelempit dikit, terus tatkala sampean baca Fatihah jatuh ketelan, nggak sengaja, boleh, nggak batal puasanya. Aduh, ketelan apa itu tadi? Permen, nggak masalah, nah nggak sengaja ya. Wa thalathi harakatin mutawaliyatin walau sahwan. Jadi di dalam sholat itu gak boleh 3 kali menggerakkan anggota badan yang besar, tangan, kaki. Pas lagi sholat sampean joget ya, gak boleh. 3 kali gerakan batal. Terus misalkan sampean juga tatkala ada soft kosong di depannya, kosong pas di depan sampean, jadi sampean nggak boleh langsung 1, 2, 3 pas, nggak boleh. Langkahkan 1, berhenti dulu. Nah maksudnya yang ini yang mutawaliyatin ini yang berturut-turut. Jadi langsung nggak boleh. Atau 4 kali nggak boleh. 3 kali nggak boleh, batal. Jadi kalau ada soft kosong di depannya sampean kalau mau ke depan langkah 1 kali berhenti dulu. Langkah 1 kali berhenti dulu. Gitu ya. Walaupun sampai 4 kali nggak masalah. Yang penting berhenti, nggak boleh berturut-turut. Maksudnya anggota badan yang besar. Kalau sampean gatel, misalkan bibinya gatel, kalau yang kecil nggak masalah. Sampai 100 kali pun nggak masalah. Yang penting yang kasar ini tidak lebih, yang besar ini tidak lebih dari 3 kali gerakan berturut-turut. Walau sahwan, walaupun lupa. Wal wasbatil fahisatih, melompat yang sangat. Misalkan ada soft kosong di depannya sampean, ini 1 kali lompatan nih nyampe nya, tidak boleh ya.
Ini satu kali mencolot aku langsung pas ini. Nggak boleh. Wad-darbatil mufritoh, mukul kang banget. Biasanya kalau di Arab, kalau di Madinah, tahu sutro? Apa sutro? Sutro, penghalang sholat. Tahu apa? Apa? Sutro. Jadi kalau sampean sholat sendirian atau berjamaah, kadang saya kan naruh HP, itu sutro saya. Maksudnya saya lagi sedang sholat, atau tas ditaruh di tempatnya, kira-kira di sebelahnya kepalanya sampean agak ke depan biar orang tidak lewat. Atau sampean cari tiang, kalau masih jami kan biasanya ada tiang besar, jadikanlah tiang itu sebagai sutro. Kalau enggak, sampai dilewatin nanti. Kalau di Mekah dilewatin langsung dia. Langsung digini. Kalau yang lewat anak kecil dibiarkan, enggak masalah. Atau yang mau lewat, misalkan pas lagi sholat berjamaah, yang mau lewat yang sedang hadas, masa mau dihalangi? Tambah pipis nanti ya. Udah kentut terus mau pipis terus dihalangi gini. Sampai sana dihalangi lagi. Sampai. Wa ziyadati ruknin fi'liyin, menambah rukun salat yang bab fi'liyin. Apa fi'liyin? Rukun sholat ada berapa kemarin dibagi tiga. Yang pertama rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, yang ketiga rukun fi'li. Kalau fi'li apa ini? Gerakan. Rukunnya sholat, gerakannya sholat. Ada berapa rukun fi'li? Ada 7. Jadi misalkan sampai sholat subuh kayak tadi, misalkan habis mandi terus sholat subuh, seger. Kecuali yang nggak mandi pasti ngantuk. Yang nggak mandi ngantuk. Kan ngantuk, kelihatan masih dipaksa-paksain melek gitu kan. Jadi enggak ya. Pas lagi tahiyat ingatnya sholat maghrib. Terus berdiri lagi. Imamnya misalkan misalkan lupa. Enggak assalamualaikum langsung berdiri. Oh iya maghrib ya sekarang. Terus berdiri lagi. Itu enggak masalah. Yang penting makmumnya bilang subhanallah, duduk lagi. Sebelum salam harus melakukan sujud sahwi. Berapa kali sujud? 2 kali sujud. Lu ada lu Pak sujudnya cuma 1 kali. Berarti kurang ngopi ya. Kalau saya niatin, subuh kok cuma 2 kali, harus tak tambahin lagi 2 rakaat lagi ya batal ya. Wa taqaddumi ala imamihi biruknaini fi'liyaini. Jadi mendahului imam. Kalau sampai sholat berjamaah tidak boleh mendahului imam sampai 2 kali rukun fi'li. Rukun fi'li tadi ada 7, diantaranya ruku dan i'tidal secara sempurna. Maksudnya gini,
menjatuhkan tangan sebelum ruku, Iya. jatuh gitu tangannya, diambil lagi tangannya. Itu masuk mendahului apa bukan? Kan ada tuh biasanya orang imamnya belum rukuk, tangannya imamnya udah turun ke bawah. Tapi kan belum ya, Ya belum. belum, nggak masalah. Capek dia tangannya mungkin sendegep. Bersamaan aja sama imam itu keberkahan sholat dicabut, sama barengin. Nggak boleh mendahului, haram. Imamnya tua gitu. Allah Akbar. Allah Akbar tapi masih gini, sampai sudah gini, haram. Kalau sampai mendahului 2 kali rukun fi'li, batal salatnya. Imamnya masih baca Fatihah, sepuh imamnya, sampean terburu-buru, sampean imamnya masih berdiri, sampean sudah sujud, batal ya. 2 kali rukun fi'li secara sempurna. Maksudnya secara sempurna itu imamnya masih berdiri, sampean sudah ruku, sudah i'tidal, sudah sedang sujud. 2 kali ruku sama i'tidal itu rukun fi'li yang sempurna, ditinggalkan, dikebut sama sampean pakai ninja, itunya pakai grand. Apa ini? Lan? Apa itu? Itu terlalu lama itu tadi ikut apa namanya? Cuman sudah berarti kita dia baru mau. Oh, ketinggalan. Nggih, wa tahallufi bihima bi ghairi udzurin. Jadi ketinggalan imam kalawan tanpa ada udzur. Sama 2 rukun juga. Jadi misalkan sampean baru belajar surat Fatihah misalnya, baru menghafalkan, tatkala imamnya surah waladdallin, amin, sampean baca surat Fatihah. Terus imamnya baca Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul. Kayak tarawih itu loh ya. Tarawih yang 7 menit selesai itu loh. Allahu akbar, sampean baca Fatihahnya masih Ar-Rahmanir-Rahim. Imamnya sudah ruku. Maliki yaumiddin, imamnya masih i'tidal. Iya udah sujud, batal sampean sudah itu. Sebagai makmum batal. Makanya ngaji yo. Biar enggak batal salatnya. Wa niyati qat'is shalah. Jadi berniat untuk membatalkan sholat, kebelet pipis atau kebelet pup, tak anu ya, ke belakangnya tak batal, batal sudah sholatnya. Wa ta'liki qat'iha bisai'in. Apa itu? Niat mutus sholat. Jadi misalkan sampean ini tatkala sampean lagi sholat berjamaah nih, terus punya niatan gini dalam hati, ntar kalau aku dijemput sama temanku aku berhenti sholat. Itu nggak boleh ya.
Udah sholat aja, nggak usah nggak usah ada ini ya, syarat-syarat. Apalagi dalam mencintai, nggak usah pakai syarat. Pakai mahar, betul. Ya, kalau sampai mencintai seorang gadis, nggak usah pakai syarat. Aku akan mencintai kamu asalkan kamu berjilbab. Bos, nggak usah. Nggak usah syarat. Kalau cinta, cinta saja. Kalau sampai cinta, nanti dia cinta, halalin. Setelah halal, pasti dia akan samina wa ta'na sama laki-laki atau pada suaminya nanti. Nggak usah pakai syarat ya. Cinta itu tanpa syarat. Apalagi benci mutlak. Aku mau jadi pacarmu asalkan kamu tutup aurat. Nggak usah lu sopo. Kalau mau betul-betul sampai cinta, ndang dilamar ya. Ndang dilamar, ndang dirabi, baru mereka istrinya sampean nanti akan samina wa ta'na sama sampean. Karena pernikahan itu sakral. Enggak main-main pernikahan itu. Karena surganya seorang istri ada di suami. Kalau nggak ngaji, sampean salah pilih calon istri nanti. Calon istrinya nggak tahu. Setelah jadi istrinya sampean, nanti sampean dakwahi. Kamu tahu ndak? Surgamu itu ada di suamimu ini. Oh, nggak usah. Hanya cari. Kalau pingin besok keturunannya sampean soleh, soleha, carilah istri yang soleha. Ciri-cirinya istri yang soleha, yang ngaji. Kalau nggak ngaji, tentang bab haid, saya kan wanti-wanti bab haid, istihadah, nifas, banyak di masyarakat awam yang salah atau keliru. Kenapa? Karena tidak mengaji. Tatkala haid dia sholat, tatkala istihadah dia tidak sholat, dibolak-balik. Tatkala haid sholat, tatkala istihadah nggak sholat, dikira haid. Karena pemahamannya seperti itu. Tanggung jawab siapa? Kalau seorang istri, dosanya ditanggung suami. Makanya sampai tuh harus paham sebelum nikah, harus paham fikih dulu. Nggak boleh nikah kalau nggak paham ya. Terus surganya seorang anak laki-laki ada pada ibunya. Makanya sampean besok walaupun sampean sudah jadi bapak-bapak, sampean masih punya seorang ibu, harus sampean hormati ibu. Kalau sampean melakukan seperti itu, nanti anak-anaknya sampean akan berbuat seperti itu. Kama tadinu tudan. Kalau kamu melakukan seperti itu, pasti anak-anakmu melakukan seperti itu. Jadi kalau sampean berbakti sama orang tuanya, besok anak-anaknya sampean akan berbakti sama ibunya, sama istrinya sampean itu. Paham enggak? Jadi nggak ada ini pemertua apa, sama. Makanya kadang di majelis taklim diterangkan yang dinamakan walidaini itu bagi anak-anak yang belum nikah itu kedua orang tua, bapak ibunya. Tapi kalau bagi orang atau anak laki-laki yang sudah menikah, walidaini itu adalah
orang tua kandung sama mertua. Paham ya? Wa taraddudi fi qat'iha, dan ragu dalam qat'i. Apa qat'i? Dalam memutuskan sholat, ragu. Iya ndak ya. Itu temanku ndak itu tadi itu. Sepeda motornya kayaknya iya tapi situ ndak. Apalagi lupa tukang Grabnya nggak matikan online-nya. Orderan itu orderan atau apa itu ya? Nanti aku dikasih bintang 1 gitu. Itu ya. Jadi yang membatalkan sholat sampean sudah tahu. Jadi supaya sholatnya tidak batal, sampean tinggalkan, nggak usah dilakukan ya. Ini salah satunya sholat kita diterima oleh Allah. Salah satunya adalah kita harus mengetahui ilmunya tentang sholat dan melakukannya dengan ikhlas. Semoga pengajian ini mengangkat derajat kita di sisi Allah dan mengangkat derajat orang tua kita, bapak ibu kita di sisi Allah, dan semoga ilmu ini menjadikan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa